Shalom saudara-saudara. Wow, senang bisa berfellowship dengan Bapak Ibu Saudara. Dan doa saya, apa yang saya bagikan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ya, saya menyampaikan sebuah renungan yang sebuah hal yang mungkin biasa kita dengar, tetapi saya ingin menggarisbawahi gara-gara ada sebuah cerita yang saya baca dan itu menyentuh hati saya. Dari cerita itu saya akhirnya belajar mengapa Tuhan menulis Amsal 4 ayat 23 buat kita semua. Mari kita baca yuk Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23, yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata, jagalah hatimu dengan segala kerajinan, dengan penuh kerajinan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Saudara, Tuhan mengajar kita untuk menjaga hati, bahkan menjaga hati, merawat hati, memelihara hati dengan rajin. Dijaga dari apa? Dirawat dari apa hati kita ini? Kok sampai dari situlah bakal terpancar kehidupan? Mari kita lihat ayat yang kedua. Ternyata Tuhan memerintahkan kita menjaga hati dari hal yang satu ini. Mari kita buka yuk Yeremia pasalnya yang ke-17. Mari kita baca ayatnya yang ke-9. Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Wah, saudara, saya seperti kelewatan baca Yeremia 17 ayat yang ke-9 ini. Saya baca Alkitab berulang-ulang, bahkan dari awal bertobat sampai hari ini. Tapi kemarin waktu menemukan ayat ini, seperti saya belum pernah membacanya, yaitu Yeremia 17 ayat yang ke-9. Rupanya, hati ini kalau tidak dijaga, kalau tidak dirawat dan dipelihara dengan waspada dan rajin, hati kita ini mudah menjadi licik. Terjemahan bahasa Inggrisnya deceitful. Wah, itu penuh tipu muslihat. Ya, tricky, saudaraku. Hati ini rupanya kalau tidak dijaga, kalau tidak dirawat dan dipelihara dengan kewaspadaan dan kerajinan, mudah sekali jadi licik, jadi penuh tipu muslihat. Ya, tricky, suka main trik dengan apapun yang kita kerjakan. Ya, ada sebuah cerita yang membuat saya akhirnya mengingat kenapa Tuhan tulis ayat ini buat saudara dan saya. Ya, cerita itu seperti ini ceritanya. Ada seorang ayah yang satu kali memasak memasak mie buat makan bersama anaknya. Dan dia taruh mie itu setelah dimasaknya ke dalam 2 mangkok, saudaraku. Mangkok yang pertama, di atas mie itu kelihatan ada telur mata sapinya. Tetapi mangkok yang kedua kelihatan kosong, gak ada apa-apanya kecuali mie-nya saja. Lalu si bapak ini menyodorkan kepada anaknya, kamu mau pilih dan makan mie yang mana, nak? Itu ada mangkok, yang pertama ada telur mata sapinya di atas mie, dan yang kedua tidak kelihatan ada apa-apanya, kosongan, hanya mie doang. Lu mau yang mana, nak? Kamu mau pilih dan makan yang mana, nak? Silakan. Wah, anaknya diberi kesempatan langsung, saudara. Anak ini memilih mie yang kelihatan di atas mie-nya ada telur mata sapinya. Dan dia bilang, aku pilih ini boleh, papa? Silakan, nak. Makanlah. Wah, langsung anaknya ini makan dengan semangat, saudaraku. Dia nikmati dengan semangat. Sementara bapaknya juga akhirnya duduk dan makan mie di mangkok yang kedua, yang tidak dipilih anaknya, yang kelihatan cuma mie saja, nggak ada kelihatan yang lain. Tetapi ternyata sembari bapaknya juga makan, mengaduk mie yang di mangkok kedua, mata si anak itu akhirnya melihat di mangkok yang menjadi bagian ayahnya, ternyata di bawah mie-nya
Ada 2 telur, saudara. Ada 2 telur mata sapi. Dan itu dimakan ayahnya sampai selesai. Makanya selama anak ini melihat ternyata mie yang kedua, yang dia pikir cuma mie saja, nggak ada apa-apanya, dan dia berikan kepada ayahnya karena dia pilih mangkok yang pertama, yang mie-nya ada telurnya, ternyata dia merasa seperti salah pilih. Kenapa saya nggak pilih ini? Ada 2 telur di bawahnya. Dan bapaknya makan sampai habis. Lalu bapaknya tanya, kenapa? Setelah kamu lihat mangkok yang kamu nggak pilih, yang akhirnya bapak makan, kenapa mukamu rada berbeda? Kamu menyesal ya milih mie di mangkok yang pertama? Dan dengan malu-malu kucing, sedih, kecewa, si anak berkata, iya pak, tahu gitu aku pilih mie di mangkok kedua yang ternyata di bawahnya ada 2 telur malah. Aku cuma dapat yang ada 1 telur. Ya, tapi si ayah ini berkata, oke nak, kamu belajar ya. Hati-hati dengan semua yang matamu lihat. Hati-hati dengan semua yang telingamu dengar. Karena berapa kali yang kita lihat, yang kita dengar, itu bukan kebenaran. Kita suka keliru. Kita suka dibuat salah dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Makanya kalimatnya hanya nyampe kelihatannya, dengarnya. Belum tentu itu kebenaran. Ya, belum tentu itu yang sejati. Ya, makanya hati-hati nak dengan matamu, dengan telingamu, supaya kamu tidak salah pilih dalam hidup ini. It's okay, kamu belajar sesuatu hari ini. Berapa waktu kemudian si bapak memasak lagi mie yang sama, model yang sama, diletakkan ke dalam 2 mangkok. Yang satu, mie di atasnya kelihatan ada telur mata sapinya. Tetapi di mangkok yang kedua, kelihatan cuma mie doang. Nggak kelihatan ada apa-apa yang lain. Dan si bapak seperti kemarin menyodorkan, kamu mau ambil dan pilih mangkok mie yang mana? Ya, silakan untuk kamu makan. Dan rupanya si anak dengan senyum kecilnya, dia berkata, kali ini aku pilih mie yang kelihatannya kosongan ini aja, Papa. Kenapa dia pilih itu? Dengar. Bukan karena si anak ini pilih mie yang lebih sederhana. Dan dia lihat mie yang ada telurnya, dia mau berikan kepada ayahnya. Bukan itu alasannya. Rupanya si anak kali ini pilih mie yang kosongan, yang gak kelihatan ada telur mata sapi di atasnya, karena dia belajar dari pengalaman kemarin. Dan dia tidak mau dapat cuma 1 telur. Dia mau dapat yang ada 2 telur. Ya, karena ini pelajaran dari yang kemarin. Makanya kali ini dia memutuskan, pilih mie yang kelihatan kosong, gak ada yang lain. Dia makan, saudara. Dan sembari dia makan, dia aduk, dia cari-cari telur di bawah mie ini, ternyata nggak ada. Ya, kali ini di mangkok yang dia pilih memang mie saja. Nggak ada telurnya, baik di luar atau di atasnya maupun di dalamnya, nggak ada. Jadi dia cuma makan mie aja. Sementara mie yang ada telur mata sapinya yang akhirnya kali ini menjadi jatah bapaknya makan, saudara, sampai habis. Si anak ini akhirnya nggak tahan dan tanya, loh kok cuma mie aja pak? Kok nggak ada telurnya di bawahnya? Si bapak setelah menghabiskan mie yang tidak dipilih anaknya yang ada telurnya kali ini, dia mengajar sebuah pelajaran lagi. Hari ini kamu belajar lagi yang lain. Nah, belajar boleh dari pengalaman. Tetapi ingat, pengalaman bukan guru yang terbaik. Pengalaman cukup menjadi guru yang baik, tetapi bukan guru yang terbaik. Firman Allah, kebenaran Tuhan adalah guru yang terbaik. Dan menjaga ketulusan hati, menjaga kemurnian hati adalah guru yang terbaik. Kamu pilih mie yang kosong karena kamu bukan pilih yang sederhana, bukan mau kasih bapak yang terbaik, bukan itu alasannya. Kamu pilih mie yang kosong karena kemarin kamu melihat bahwa yang kosong di bawahnya ada 2 telur. Tapi ternyata kali ini kamu salah. Kamu didrive dengan ketidaktulusan, ketidakmurnian hati. Kamu bukan mau kasih papa yang terbaik, bukan. Kamu malah berharap dapat yang lebih banyak dari yang kamu beri ke papa. Tapi ternyata kamu salah. Ingat ya nak,
Pengalaman bukan guru yang terbaik. Pengalaman hanya guru yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Firman Allah, kebenaran Kristus, dan hati yang tulus adalah guru yang terbaik. Wah, si anak ini untuk 2 kali kecewa. Dia belajar sesuatu. Dan pada kesempatan berikutnya, ketika si ayah memasakkan mie yang sama dan menyodorkan mie ini kepada anaknya, persis seperti yang sudah-sudah. Mie yang satu di mangkok yang satu kelihatan ada telur ceplok di atasnya, telur mata sapi di atasnya. Tapi mie yang kedua tidak kelihatan ada apa-apa. Ya, bisa ada telurnya, bisa juga seperti kali kedua tidak ada apa-apanya. Dan kali ini si bapak menyodorkan kembali kepada si anak. Kamu mau pilih yang mana, nak? Lu mau pilih mangkok yang mie-nya ada telur mata sapinya, atau lu pilih mangkok kedua yang kelihatannya cuma mie saja dan tidak kelihatan ada yang lain di atasnya? Silakan kamu pilih. Tapi rupanya 2 kali sudah belajar, si anak ini mulai berubah. Dia punya ketulusan hati kali ini. Dan dia menjawab, dia berkata kepada ayahnya, Papa yang kerja cari duit sampai bisa beli mie. Bahkan papa juga yang memasak mie ini. Saya pikir lebih baik papa duluan yang memilih. Papa duluan yang menentukan mie yang mana yang papa mau makan. Jangan saya, Pak. Saya udah belajar kemarin. Ya, dan saya sekarang mau belajar biar papa memilih seperti yang papa mau. Bukan saya memilih seperti yang saya mau. Silakan papa duluan. Papa berhak duluan memilih. Papa tahu mie yang mana yang terbaik buat papa. Saya cukup dapat sisanya. Dan itu pun terima kasih sudah memberikan bagian itu buat saya. Silakan tapi papa pilih duluan. Terserah papa mau mie yang mana. Toh papa yang bekerja untuk membeli mie ini. Papa juga yang memasaknya. Papa tahu yang terbaik dan silakan papa pilih seperti yang papa mau. Jangan saya. Saya sisanya saja. Wow, saudara, hal ini yang membuat hati bapak itu penuh senyum dan gembira. Karena dia mulai merubah, dia memberi pelajaran bahwa anaknya ini perlu ketemu kebenaran dan perlu punya hati yang tulus, saudara. Dan akhirnya si bapak itu berkata, enggak kecewa dengan pilihan papa? Enggak, Pak. Apapun yang menjadi bagian saya tahu itu yang terbaik buat saya. Tapi saya juga ingin mempersembahkan biar itu juga yang terbaik buat papa. Papa pilih dulu saja. Dan akhirnya si ayah itu pilih mie yang ada telur mata sapinya. Waduh, berarti si anak dapat mie di mangkok yang cuma mie aja. Yang nggak kelihatan ada apa-apa di atasnya. Ada 2 kemungkinan. Jangan-jangan ada telurnya di bawahnya. Tapi ingat, ada kemungkinan kedua yang nggak ada apa-apanya. Seperti peristiwa kedua kemarin. Dan akhirnya si anak itu berkata, terima kasih Pak, makanlah. Mari kita makan sama-sama. Dan ketika ayahnya makan mie yang ada telur mata sapinya, si anak mulai juga memakan mie yang menjadi bagian yang diberikan ayahnya kepadanya. Dia nggak milih, dia cuma menyerahkan kepada bapaknya. Dan ketika dia makan, dia bongkar. Wow, ternyata ada 2 telur mata sapi di bawah mie itu. Dan anak itu berkata, Pak, terima kasih. Papa malah ngasih yang terbaik buat saya. Kenapa Papa nggak pilih ini? Dan si ayah ini cuma mengajar, saya senang melihat kamu ngerti bereaksi yang tepat hari ini. Ngerti berespon yang benar hari ini. Dan ketika kamu melakukan yang benar, Papa ngasih yang lebih baik lagi buat kamu. Saudara ingat cerita ini waktu saya baca mengingatkan saya kenapa Tuhan tulis Amsal 4 ayat 23 yang kita baca tadi. Jaga hati. Dijaga dari apa? Dari semua kelicikan. Dari semua triki. Dari semua tipu muslihat. Karena hati ini, sorry to say, even pendeta, kalau nggak jaga hati, juga dipenuhi dengan kelicikan. Juga dipenuhi dengan deceitful. Dengan apa itu? Triki, tipu muslihat. Dengan apapun yang dikatakannya. Dan itu berarti kematian yang terjadi di dalamnya. Tetapi kalau kita terus menjaga hati, tetap tulus, tetap kudus, tetap benar,
dari situlah akan terpancar kehidupan. Saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Yuk kita baca Mazmur pasalnya yang ke-24. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-24. Baca yuk mulai ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan orang yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Lihat ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Doa saya, termasuk di marketplace, termasuk di pekerjaan, mau pimpinan, mau karyawan, mau atasan, mau bawahan, bekerjalah selalu dalam kemurnian hati, dalam ketulusan. Jaga hati. Kalau enggak, pasti akan muncul kelicikan, pasti akan muncul trik-trik dan tipu muslihat di balik semua yang dikerjakan, yang direncanakan, yang diperbuat. Pasti ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mau berubah dan menjaga hati kita, wow, kita diizinkan nikmatin Tuhan. Berdiri di gunungnya yang kudus, masuk dalam hadiratnya yang kudus. Bahkan Matius 5 ayat yang ke-8. Yuk kita baca ayat yang terakhir, berkata begini. Injil Matius 5 ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Terjemahan bahasa Inggrisnya, berbahagialah orang yang murni hatinya, tulus hatinya, pure in heart. Kenapa? Karena mereka akan melihat Tuhan. Di situasi yang tidak mudah seperti hari ini, jangan lupa jaga hati. Bukan licik, bukan triki, bukan penuh tipu muslihat, tetapi murni, tulus, benar. Kita akan menikmati Tuhan, kita akan melihat Tuhan, dan mengalami kasih dan berkat-Nya yang luar biasa. Selamat menyucikan dan menjaga hati murni, tulus, dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.